Bagaimana namun apa nomad dulu ngasih bagaimana oletnya mulutnya lah nggak kuat emang nyangok lihat mundur Mel ngayang ini ngiminya nyanyi ngomong aja gak jelas pakai segalanya nyanyi mainnya nyanyi apa nanggut oh bisa nyanyi dangdut gambus bisa lagu apa coba Mangadil oh lagu Mangadil man terus timbang yang itu doang nanya dulu sini saya mau balik dulu kirain bener timbang manggilin Magadil Magadil ayo satria aku yang bakal lawan diri
daripada gugur diri sampean bagus mundur buta dena tuh ayo mau pakai apa juga mual ditinggal mundur sebelum hasil kebawa Dewi Pujastuti. Hah? Dari depan makalit di situ takut nanti kegigit ayo dari belakang tuh. Ayo tahan aku punya keris pusaka. Ayo mau pusaka ke mau apa ke? Mau nanti aku datang ini ke pertapaan kalau diibaratkan dagang mau bawa modal sedikit cuman. Ayo tahan ayo. Biarin man atau beda masa nggak nyampe pagi wah. Dari sononya mah penasaran gak mau masuk didorong terus penasarin ngurun mah. Ayo bagusnya meserahkan aja Dewi Pujastuti terima lamaran Prabu Gordaitna Begawan Pujasarwa. Enggak khawatir kaulah menghadapi itu buta denawa Rama. Duduk. Yang namanya hidup di alam dunia masing-masing juga kalau kata tukang rebab mah ada takarannya, ada ukurannya. Boleh jadi ilmu yang diri sampai belum cukup buat ngadepin ini buta denawa. Ya bis mesti gimana apa kita kudu serahkan Dewi Pujastuti pada ini buta denawa nanti itu mah akal Rama. Karama datang aja ke pertapaan Andong Sekar. Memang di pertapaan Andong Sekar ada satria penengah pendawa yang bernama Arjuna sedang bertapa minta bantuan pada Arjuna. Ya kiranya dibantu apa Rama. Ya kalau emang kita minta bantuan mah ini lagi orang habis tapa masa kudu tega. Ya baiklah nanti Rama bakal jadi cilaka. Itu menanti akal Rama. Buta denawa menjadi urusan diri Rama. Mengatur Rama taulah permisi lewat belakang takut nanti ketahuan. Enggak mana Pujastuti Wiku Begawan duduk. Diterima lamaran Prabu Gordaitna diterima. Tadi emang gak diterima karang mas setelah dipikir-pikir diterima. Ya syukur atuh kira-kira berapa duit yang kudu dibawa buat ngelamar Dewi Pujastuti. Enggak kudu pakai duit. Hah? Cuman Begawan Pujasarwa teh minta tempo. Sebab yang namanya orang berumah tangga teh apa nggak gampang ya man. Takut nanti begitu jadi pada Prabu Gordaitna apa ngurusinnya yang kurang bener. Mau dididik dulu
seminggu lah paling lama. Tunggu waktu seminggu supaya Dewi Pujastuti juga siap jadi istrinya Prabu Gordayuna. Ntar kalau udah seminggu waktunya membawa aja udah. Swear ini swear. Apaan swear? Cius. Begawan Puja Sarwa teh bukannya ompong kegeblok tua kejemur. Segala perbuatan, segala tingkah laku teh, segala-galanya udah dipikirin. Baik kalau gitu dikasih waktu seminggu pada diri aku kan. Selama seminggu aku bersama Bajabalan nggak balik ke kerajaan Karangkencana. Iya nggak apa-apa, soal makan mah tenang. Makan pakai semuanya diurusin. Yang penting jangan ngeganggu penduduk yang ada ini di pertapaan. Baiklah kalau gitu aku permisi Wiku Begawan. Dan mudah-mudahan omongan Begawan teh bisa dipercaya. Is masa kudu sumpah. Yang namanya Begawan mah sumpah pan gak pantes. Baik, ditunggu pada diri aku Begawan. Awas sekali lagi umpama bohong, udah gak bisa diajak musyawarah nih lebay ini. Pujastuti dibawa, ini teh pertapaan dihancurin pada diri. Mudah-mudahan selama 1 minggu Arjuna udah bisa datang ini ke pertapaan. Wiku Begawan Puja Sarwa ditunggu pada para buta denawa juga Pujastata langsung menuju ke pertapaan di hadapan Arjuna Satria Panengah Pandawa. Tunda keadaan pertapaan kita ceritakan Dawala Cepot Nalagaring Kilura Semar Badranaya yang sedang menunggu tapaknya Arjuna Satria Panengah Pandawa. Ya, mana anak gua Cepot Dawala Nalagaring ya. Ia rasa diri orang tua yang Juragan Dipati Arjuna teh udah waktunya ini teh tapaknya selesai. Mudah-mudahan apa yang dikepengen, apa yang dituju pada juragan kita bisa terlaksana. Reng, ada apa Kang Uder? Dipanggil sama bapak Reng. Ada apa sih lagi aki-aki? Dipanggil orang tua mah jangan begitu Reng. Mana Cepot pot aya naon Dawala dia sia disaur ojong bapak gila mani kasar pisan sudah teh. Lembur singku bapak sepajan sisi gunung
udah dibilangin anak gua mah didinya apa nadarawin bocong menteng didinya riung pulung desak kerang tumariti ada apa pak nggak boleh aja anak istirahat duduk dulu yang duduk sepot udah narakare sepot udah narakare putra semar badra aja aya naon pak duduk lajang duduk lurah semar badrana aya sepuluh penanti sepuluh ditolak tali oh foto jemarea penanti daya nobakeun ulang foto jemarea dangdut ada dangdut jadi ntar pak ada apa pak duduk dulu gareng duduk jadi bapak jadi itu ngejual kios yang di depan emang kios apa tiba ngejual mah kudu bisa tuh pak duduk bapak mah kalau disuruh jual tanah nggak mau terus loh didinya riung mumpung boro-boro gede nih penanti desa karang tumariti desa karang tumariti setukang bapak sebahagia mega bola kecapi di karawatan
punya kebahagiaan. Kawan-kawan kaulah bukan asal sering pagi bisa goyahkan. Semar kuncung danan mulu Semar kuncung gegelar ning alam wayang aku Miraga Sukma ya Miraga Sukma dia rasa orang tua yang
bukan tibang sebulan 2 bulan, ini berapa bulan tahu kita teh ada di pertapaan ini Andong Sekar. Selama bertapa, selama berpuja semedi, rasa diri orang tua bukan tibang sekali 2 kali. Dikit-dikit bapak longok juragan di Pati Arjuna bukan apa-apa, takutnya nanti bukannya tapak malah nyawanya udah nggak ada. Namanya orang tua khawatir tong boros sifatnya ke anak pribadi, ke anak angkat juga panjuragan di Pati Arjuna mah udah rasa-rasa anak pribadi. Nah, buat contoh anak-anak bapak Cepot, Dawala, Nalagareng, juragan di Pati Arjuna teh bisa kayak gitu teh enggak gampang. Bisa punya ilmu banyak karena emang puasanya rajin, tapaknya rajin, usahanya juga bisa lancar, pangkatnya juga bisa tinggi. Dan itu teh orang gak gampang. Enggak segampang kita ngebalikin telapak tangan diri kita. Dan mudah-mudahan juragan di Pati Arjuna, sebab kalau menurut firasat dari orang tua, petunjuk dari dewa, antara Pandawa dengan Kurawa teh nanti bakal terjadi perang Bratayuda. Salah satu bakal menjadi panglima yaitu juragan di Pati Arjuna. Diibaratkan bekal mah juragan di Pati Arjuna ini teh lagi nyari bekal. Tujuannya mah supaya nanti perang Bratayuda bakal terjadi kemenangan. Perang Bratayuda mah bukan perang saudara, Pak. Perang saudara antara Pandawa dengan Kurawa. Saya mau tanya sama Bapak, Pak, kira-kira hubungan Pandawa sama Kurawa teh apa sih, Pak? Sebab belum jelas benar. Kalau Kurawa lahir dari juragan Destarata, kalau juragan Pandawa lahir dari juragan Pandu Dewanata. Antara juragan Destarata dengan juragan Pandu Dewanata itu teh ade abang. Busuk. Berarti bukan orang lain, bukan orang lain. Yang menjadi persoalan itu teh tahta kerajaan negara Astinapura. Ayeuna urang kudu kumaha ieu Bapak? Cicing we heula. Cicing sia maulah gandeng ada kucing nyolong dendeng. Kalau lagi serius deh. Ada-ada aja Kang Udel. Kang Udel kita main tebakan ya. Main tebakan apa sih, Reng? Apa sebabnya kuda dikasih kaki, kebo dikasih kaki, kalau ular emang gak dikasih kaki? Nah, kata siapa ular gak dikasih kaki? Emang ada kakinya ular? Coba dah. Iya benar. Kebo makanya nggak dikasih kaki, makanya dikasih kaki supaya jualannya kenceng, supaya larinya kenceng. Kalau sapi lah sama. Ngapa ular nggak dikasih kaki? Ngapa coba dareng? Sebab ular kalau dikasih kaki, kaki kita habis dicatok. Apalagi ulah kobra mah. Ulah kobra lagi keluyur kaki kita angsrong-angsrongin dah. Kalau nggak modal, buset, kalah satu gua. Apa bedanya rok sama kapal terbang? Ayo dah. Lo jauh. Kalau kapal terbang mah dari besi bisa kabur.
Kalau rok mah dari laut. Bedanya jauh. Jadi menurut lu, nah itu bedanya. Kalau kapal terbang mah dari besi, kalau rok dari laut. Salah. Goblok. Udah. Kakang Semar. Mau bagaimana lagi nggak ketemu ini Pak? Maksudnya itu juragan kita. Dawala saya juragan. Cepot Abi. Ya syukur tuh cepot tuh di abri mah. Tuh kan, jangan sudah baik. Gak ngerti juragan. Lain Abi, juragan Abi saya. Nalagareng saya juragan. Coba kemari dulu Kakang Semar, ya rasanya udah berhasil saya mendapatkan petunjuk dari dewata yang agung. Ayo anaknya sampai juragan. Ya kalau juragan emang udah hasil tapak terpuja semedi mah berarti ada harapan kita buru-buru balik. Wah rasanya kangen udah mama di Tegal Karang Temaritis Manggar. Sehat Kakang Semar, sehat. Dawala sehat juragan. Alhamdulillah juragan kenal jeung abdi cepot. Syukur juragan duduk dulu. Juragan masih kenal sama saya? Nalagareng ya syukur kalau juragan masih kenal, tapi juragan biar tambah bulan-bulan badan mah bukan tambah kuruk man. Gemuk ongkok karena mah juragan tambah cakep, kulitnya juga bersih. Ini batu cincin blau sapir juragan. Masa blau sapir merah? Oh, kalau merah mah berarti merah 5, bukan. Ini teh masih golongan pandan. Nah, kalau pandan mah cocoknya jangan timbang 1 juragan. Kalau bisa mah dicampurin sama kinyang. Maksud diri sampean atau sebelah kanan kita make kinyang perak, sebelah kiri kudu make kinyang garam. Nanti artinya ya kalau udah jangan diterusin. Si Gareng ini jadi apa aja ya? Ya tadi ini kita mau kejauplak bener itu. Jadi sebenarnya begini Kakang Semar, dalam petunjuk teh bener antara Pandawa dengan Kurawa teh mau nggak mau bakal terjadi perang Bratayuda. Apa nggak bisa itu dimusyawarai, namanya orang sama saudara juragan? Itu menjadi ketentuan yang maha kuasa. Pan Kakang Semar bilang yang namanya ketentuan yang maha kuasa mapan bukannya tibang di perang aja. Jodoh, umur, milik, rezeki itu teh aturan yang maha kuasa. Jodoh 1000 kali kita pengen bener dari muda apa tua, ya kalau emang waktunya copot, kalau emang waktunya berpisah mah ada aja jalan.
Ya benar juragan, pan kadang-kadang supaya jodohnya panjang, bini jangan lagi sifatnya dibawa senang, dibawa susah juga mau. Tomboro sifatnya uang belanja cukup, apa kuat kulit juga dilakonin supaya apa? Supaya rumah tangganya bener. Kesono ini lakinya yang daglok. Kadang-kadang ada lakinya yang bener, kerjanya serius sama bini sayang, sama bini cinta, bininya yang daglok. Ya kalau emang udah jalan begitu ngedadak-dadak lah ada pihak ketiga. Apa coba pihak ketiga? Pelaktor. Pihak ketiga mah bukan pelaktor, kondensor. Ilah, lain kondensor goblok. Pihak ketilu mah kolektor. Salah atuh.